Anak-anak muda harus belajar bela diri, sudah. Harus belajar bela diri. Harus belajar bela diri. Oh, ada yang nanya, Habib untuk apa ilmu bela diri? Saudara, PKI sudah bangkit di negeri kita. Cuma mereka tidak bisa menampakkan tariknya. Tetapi kau lihat saudara-saudara, keadaan semakin hari semakin memburuk. Islam senantiasa dipojokkan, Islam senantiasa dihina. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu haqqin, wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling baik, jihad yang paling utama bukan hanya mengangkat pedang, saudara-saudara, bukan hanya mengangkat senapan, bukan hanya mengangkat bambu runcing, tapi jihad yang paling baik, kata Nabi Muhammad, adalah kalian menyampaikan kalimat yang benar, menyampaikan kalimat yang adil. Kepada siapa? Kepada penguasa-penguasa yang zalim. Apalagi di zaman sekarang, saudara-saudara, keadilan sudah tidak ada. Mereka sudah berani menampakkan kemungkaran, kemaksiatan, daripada kehancuran. Oleh karena itu, kalian wahai anak-anak muda, sampaikan kebenaran, sampaikan keadilan, jangan pernah kapok, sampaikan kebenaran walaupun pahit, sekalipun kita harus mati, sampaikan kebenaran sampai akhir hayat, saudara-saudara. Oleh Allah, saudara-saudara, saya tidak bisa panjang lebar sebelumnya karena masih ada waktu yang harus saya datangi, tempat yang harus saya datangi. Saya tidak bisa berpanjang lebar, sedikit semoga bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan Muhammad kepada umatmu, kepada orang-orang yang beriman, apa yang harus dikatakan jika mereka cinta kepada Allah? Fattabi'uni, ay fattabi'u Muhammad. Katakan, ikuti jalanku. Jalan siapa yang harus kita ikuti? Jalannya baginda Nabi besar Muhammad, jalannya Rasulullah, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian yang hadir adalah umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, maka wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal kesunahannya, dalam hal kesehariannya, dalam hal segala apapun, wajib mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara, di antara hal yang harus kita ikuti daripada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu haqqin, wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling baik, jihad yang paling utama bukan hanya mengangkat pedang, saudara-saudara, bukan hanya mengangkat senapan, bukan hanya mengangkat bambu runcing, tapi jihad yang paling baik, kata Nabi Muhammad, adalah kalian menyampaikan kalimat yang benar, menyampaikan kalimat yang adil. Kepada siapa? Kepada penguasa-penguasa yang zalim. Apalagi di zaman sekarang, saudara-saudara, keadilan sudah tidak ada. Mereka sudah berani menampakkan kemungkaran, kemaksiatan, daripada kehancuran. Oleh karena itu, kalian wahai anak-anak muda, sampaikan kebenaran, sampaikan keadilan, jangan pernah kapok, sampaikan kebenaran walaupun pahit, sekalipun kita harus mati, sampaikan kebenaran sampai akhir hayat, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ulama-ulama di zaman sekarang ada yang bisa disogok, ada yang tidak bisa disogok. Yang bisa disogok mereka, saudara-saudara, yang mengatakan yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah, tergantung cuannya berapa banyak, saudara-saudara. Kalau duitnya banyak, saudara-saudara, walaupun itu haram akan dibenarkan oleh mereka. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini, di saat ini, di waktu yang singkat ini, yang ingin saya wasiatkan, ikuti ulama yang istiqamah, ikuti ulama yang baik, ulama yang lurus. Habib,
Apa tanda ulama yang lurus? Habib. Tanda kiai yang lurus? Habib. Apa tanda ajengan habaib yang lurus? Ada 5 kata Imam Ghazali, saudara-saudara. Yang pertama, al-khasyah, punya rasa takut sama Allah. Yang kedua, at-tawadu, rendah hati orangnya, saudara-saudara. Yang ketiga, orangnya namanya al-khusyu, tenang, saudara-saudara. Yang keempat, khuluqul hasan, berakhlak yang baik. Yang kelima, itharul akhirah ala dunya, lebih mengutamakan akhirat daripada kepentingan dunia. Ini ulama yang baik, ulama yang harus kita ikuti. Yang pertama, punya rasa takut. Jangan sembarangan pilih ulama, jangan sembarangan mengikuti ulama. Ikuti ulama yang punya ilmu, ikuti ulama yang punya rasa takut kepada Allah. Ulama yang tidak baik itu ada satu. Apa itu tandanya? Imanuhum fi amplopihim. Imannya ada di amplop. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mau tanya sama yang hadir, kira-kira orang yang ada di Karawang mau ikut ulama yang lurus apa yang bengkok, saudara-saudara? Ayo jawab yang kencang, yang lurus apa yang bengkok? Yang takut sama Allah apa yang kurang ajar sama Allah? Takut. Yang kanan apa yang kiri? Kanan. Yang kanan apa yang kiri? Kanan. Yang istiqomah apa yang tidak istiqomah? Kanan. Saudara-saudara, Habib, kalau saya ikut ulama yang istiqomah, nanti saya dibenci, nanti saya dimusuhi, nanti saya dibunuh. Saudara-saudara, kamu umat Islam jangan lembek-lembek. Kalau mau ikut ulama yang istiqomah, ikut sekaligus, ikut sepenuhnya, jangan tanggung-tanggung. Saudara-saudara, kalau orang kafir saja, orang munafik saja, mereka mendukung ulama-ulama gadungan, mereka mendukung ulama-ulama yang bisa disuap, ulama-ulama yang bisa dibayar. Kamu anak-anak muda, kamu sampaikan, hei orang-orang kafir, hei orang-orang munafik, kalau kamu bersatu dengan ulama-ulama pelayanan, maka kami umat Islam, pemuda-pemuda, santri-santri kawan akan bersatu untuk membela ulama yang istiqomah. Saudara-saudara, siap ikut ulama yang istiqomah? Santri Karawang siap ikut ulama istiqomah? Siap dukung ulama istiqomah? Takbir, takbir. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya wasiatkan juga, kalau nanti di media-media di sana, kamu sekarang kan zaman-zaman modern, zaman-zaman media sosial, kalau ada yang menghina ulama yang istiqomah, jangan diambil pusing. Satu kuncinya cuma satu, apa? Masa bodoh. Kalau ada yang menghina ulama istiqomah, jawabannya apa? Masa bodoh. Kurang kenceng, apa jawabannya? Mungkin bahasa Indonesia terlalu sulit untuk dihafal, maka saya ajarkan bahasa Sunda. Ngerti bahasa Sunda? Ngerti bahasa Sunda? Ngartos apa tak ngartos? Kalau nanti ada ulama yang istiqomah dihina, siapa contohnya? Habib Rizik. Nah itu, berjuang. Beliau nggak dapat uang, saudara-saudara. Betul? Betul. Beliau tidak pernah ngerampok uang rakyat. Betul? Betul. Beliau tidak pernah ingin menghancurkan negara. Betul? Betul. Ikuti ulama yang seperti beliau istiqomah. Ada juga Kiai Habib yang lembut yang istiqomah, ikuti juga. Jadi keras dan lembut itu pilihan Anda. Yang penting dua-duanya berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara, saya ajarkan kepada Anda, kalau santri-santri Karawang, muslim-muslimah Karawang, ketika membela Islam, ketika membela ulama yang istiqamah, dikatakan bodoh, dikatakan kadrun, dibenci, dihina, maka saudara-saudara, jawabannya cuma satu. Apa jawabannya? Sabodo teuing. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Sabodo. Sabodo. Kurang kenceng, sabodo. Kalau dihina sama ulama, kita dihina karena ikut ulama yang istiqomah, jawabannya apa? Kalau bela agama dihina, jawabannya apa? Kalau bela Al-Quran dihina, bela apa, jawabannya apa? Kurang kencang, jawabannya apa? Jawabannya apa?
Jawabannya apa? Sabodo. Sabodo. Siap bela Allah. Siap bela Rasul. Siap bela ulama. Siap cintai Nabi Muhammad. Siap ikuti habaib. Takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu anak-anak muda, kalau datang ke majelis jangan juga lupa, kalau tidak ada majelis datang ke majelis yang lain, cari ilmu yang banyak. Setuju? Cari ilmu agama yang dalam. Setuju? Dan wasiat saya juga, anak-anak muda harus belajar bela diri. Sudah harus belajar bela diri. Harus belajar bela diri. Oh, ada yang nanya, Habib untuk apa ilmu bela diri? Saudara, PKI sudah bangkit di negeri kita, cuma mereka tidak bisa menampakkan tariknya. Tetapi kau lihat saudara-saudara, keadaan semakin hari semakin memburuk. Islam senantiasa dipojokkan, Islam senantiasa dihina. Orang Karawang semuanya saya tanya, jawab yang kencang, cinta dengan ulama? Cinta dengan ajengan? Kira-kira siap kawal ulama? Siap kawal ajengan? Takbir. Ayo angkat tangan semuanya, takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, terakhir sebelum saya tutup, ini bulan Rajab, mungkin sering kita dengar masalah Isra wal Mi'raj. Inti daripada Isra wal Mi'raj itu adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa, Bib? Di antaranya hal yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah adalah sholat. Sholat itu ajaran Islam apa bukan? Ajaran Islam apa bukan? Tahu arti Islam apa, saudara? Kalau secara bahasa Arab, Islam itu adalah mempercayai apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad, pasrah diri terhadap apa-apa bima ja'a bihin Nabi, yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu Islam. Tetapi kalau bahasa kerennya, Islam ingin selamat, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Ingin selamat, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Apa di antara ajaran Nabi Muhammad? Jaga kau punya sholat. Summiyas sholat, dikasih nama sholat. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dikasih nama sholat oleh para ulama li'annaha wasilatun bainal abdi wa rabbih, karena sholat itu penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sholatnya nggak dikerjakan, yang perempuan hadir pengajian bagus, tapi sampai ke rumah nggak sholat. Udah pada sholat isya belum? Udah belum? Ada yang bilang udah belum, Bib, kodok nanti, Bib. Jangan, pengajian ini sunnah, pengajian sedangkan sholat hukumnya wajib. Sholat hukumnya wajib. Jangan gara-gara yang sunnah kamu meninggalkan sesuatu yang wajib. Pulang nanti mumpung jam 1 masih ada waktu sholat sampai terbitnya fajar sodik sholat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan kalau udah acara takbir, lu sholat tinggalin. Sholat nggak? Sholat nggak? Ayo saya mau tanya, cinta sama Nabi? Sayang sama Nabi? Siap kerjakan sholat? Siap dirikan sholat? Siap paksa keluarga kita ngerjain sholat? Oh, ada yang bilang jangan pernah memaksa orang untuk sholat. Allah sudah bilang, saudara, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga anak istrimu daripada api neraka. Maksudnya kata ulama tafsir,
jaga sholatmu, perhatikan sholatmu. Bapak-bapak kalau rezekinya pengen lancar, hatinya tenang, jangan tinggalkan hubunganmu kepada Allah. Kalau kita ibadah, nyembah kepada siapa? Allah. Sujud kepada siapa? Allah. Siapa yang maha besar? Allah. Siapa yang maha agung? Allah. Siapa yang maha kuasa? Allah. Takbir. Allah. Orang Karawang ini, saudara, semangatnya semangat kerupuk. Tahu semangat kerupuk? Oh. Mungkin gara-gara kemalaman kali ya. Benar? Ini lanjut apa nggak lanjut nih? Lanjut apa nggak lanjut? Kurang kencang, lanjut apa nggak lanjut? Ayo saya mau tanya, kalau ingin lanjut semua angkat tangannya orang Karawang. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Baru jam 1. Habib, cepetan pulang Bib. Malam Jumat kemarin belum sempat qadha Bib. Yang paham aja. Kalau lulu muka jomblo ini, kasihan deh lo. Tahu apa ente? Kalau yang di belakang, nu paham itu. Insya Allah. Yang perempuan jangan asal ketawa aja nggak paham. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya sama yang muda-muda ini, perempuan nih, pernah sakit hati? Belum? Pernah nggak? Pernah? Sakitnya di mana? Pengalaman. Kasihan deh lu. Dibaperin sih. Makanya jangan mudah jangan mudah baper dikit-dikit. Dunia ini sepi tanpamu. Langsung baper. Itulah perempuan zaman sekarang. Betul? Tapi kalau dipanggil oleh emaknya, nak, sholat dulu, ntar aja mak masih chattingan sama si doi. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Yang laki-laki sama. Yang laki-laki sibuk main Mobile Legend. Ada nggak? Banyak. Pakai lukap, pakai zilong. Iya. Banyak. Ada. Banyak. Dipanggil sama bapaknya, sholat nak. Tar dulu pak. Ini bentar lagi nih. Gara-gara game online lupa mumpung bulan Rajab, bu ngantuk. Tos tuang tak acan. Oh, panitia nih marahin. Kenapa nggak dikasih? Tos tuang tak acan. Apa kalau bahasa Sunda ulah harere? Saya nggak ngerti bahasa Sunda, tapi insya Allah nanti kapan-kapan kita mau ceramah di daerah sini pakai bahasa Sunda. Insya Allah. Takbir. Takbir. Ayo saya mau tanya, siap jaga sholat 5 waktu? Siap dirikan sholat? Siap ikuti ulama? Siap ikuti habaib? Takbir. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sebelum saya tutup, saya mau kasih amalan. Mau amalan? Mau amalan? Mau amalan? Jawab yang kencang. Mau amalan? Mau amalan? Kurang keras. Mau amalan? Mau amalan? Sallu ala Nabi. Kalau pengen rezekinya lancar, riwayat dari Abdullah ibn Abbas, kalau rezekinya pengen lancar, jangan lupa selesai sholat asar, sholat dulu tapi habis sholat baca surat Al-Waqi'ah. Surat apa namanya? Al-Waqi'ah. Surat apa namanya? Waqi'ah. Gimana bunyi surat Al-Waqi'ah? Bingung ente. Aduh, bendera doang gede. Takbir. Bagus, yang bawa bendera bagus. Tapi kalau lagi ceramah jangan dikibarin, betul? Betul. Yang bawa bendera harus lebih semangat. Kita doakan yang bawa bendera panjang umur. Amin. Panjang umur. Amin. Takbir.
Kalau belum nikah, kalau jomblo cepat nikah. Amin. Kasihan, ini banyak-banyak muka-muka jomblo semua yang datang nih. Kasihan. Benar kasihan. Pengen dapat jodoh yang baik gak? Pengen dapat jodoh yang soleha gak? Yang perempuan pengen dapat jodoh yang soleh, perbaiki diri mulai saat ini. Karena jodoh itu tergantung cerminan diri. Kalau diri kita baik, maka pasangan kita insya Allah baik. Laki-laki yang soleh pasangannya untuk perempuan yang soleh. Perempuan yang soleha pasangannya untuk laki-laki yang soleh. Paham apa nggak paham? Jelas apa nggak jelas? Jelas apa nggak jelas? Sholat wajib apa jangan? Wajib apa tidak? Laksanakan apa jangan? Laksanakan apa jangan? Sholat perintah Allah apa bukan? Wajib dilaksanakan apa tidak? Siap laksanakan sholat 5 waktu. Takbir. Kalau rezekinya pengen lancar, baca surat apa tadi? Lu jawab yang kencang, baca surat. Dibaca setelah habis Sholat asar. sholat apa? Asar. Sholat apa? Asar. Dibaca dulu. Nanti saya ajarkan amalan-amalan yang lain. Itu aja kerjakan dulu, insya Allah. Semoga yang hadir kita hadirnya ini semoga diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Diampuni dosanya oleh Allah. Amin. Dikabulkan hajatnya oleh Allah. Amin. Kita doakan ulama, ajangan kiai habaib kita semoga dilindungi oleh Allah. Amin. Laskar, jawara, pendekar semoga diistiqomahkan perjuangannya oleh Allah. Amin. Dijaga oleh Allah. Amin. Semoga muslimin muslimat yang ada di Karawang semoga diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Dimudahkan urusannya oleh Allah. Amin. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang sempit rezekinya dilancarkan. Amin. Berkah Nabi besar Muhammad. Amin ya Rabbal. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebelum ditutup dengan doa, ada pengumuman sedikit. Ada air dari Pondok Tajul Alawiyin Habib Bahar bin Ali bin Sumit. Harganya 10.000. Berapa harganya? 10.000. Yang paling kencang itu kadang nggak beli itu. Tapi insya Allah beli, insya Allah. Harganya berapa? 10.000. Kita niatkan untuk membantu perjuangan Pondok Habib Bahar. Walaupun 10.000, selama pondok beliau berdiri, Anda semua dapat pahala jariah. Insya Allah. Insya Allah. Sambil dibagi dibantu amal laskar, kita sambil baca sholawat. Setuju? Setuju? Ayo jawab yang kencang. Karawang kita jadikan tempat sholawat. Setuju? Takbir.